Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin para Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat Maghrib yang berbahagia, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan kembali majelis kita. Faedah yang kita ambil dari pembahasan fikih yang kita ambil dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Rabi' Musa hafizallahu ta'ala. Dan kita masih bersama faedah yang kita ambil terkait dengan pembahasan tentang unsur-unsur fitrah. Sudah dijelaskan di majlis yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan hambanya manusia diciptakan di atas fitrah. Dan fitrah adalah kecenderungan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah adalah kecenderungan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan ini secara batin itu yang disebut dengan iman. Dan dia punya sifat-sifat. Namun pembahasan ini dijelaskan dalam pembahasan akidah tentang masalah sifat-sifat dari orang beriman. Yang lebih dominan kita kenal dengan akhlak. Itu sifat-sifat batin. Adapun dalam fikih yang kita ambil adalah sifat-sifat fitrah yang terkait dengan fisik. Artinya nampak dalam penampilan seorang hamba bahwa dia melaksanakan atau menerapkan sifat-sifat tersebut. Dan sifat-sifat itulah yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang hamba apabila dalam kehidupannya, dalam kesehariannya menerapkan sifat-sifat itu secara fisiknya, maka dia telah melaksanakan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang diamalkan oleh para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firmankan tentang Nabi kita Muhammad SAW di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik untuk kalian semua. Ayat ini dalam ilmu tafsir disebut dengan ayat berita bermakna perintah. Itu berita bahwa pada diri Nabi SAW ada keteladanan dari sisi kebaikan. Makna perintahnya adalah hendaklah kalian semua meneladani beliau. Dan di majelis yang lalu kita sudah mengambil unsur fitrah yang pertama, yaitu qasyus syarib, mencukur kumis. Dan saya kira ini tidak perlu kita ulangi lagi. Yang kedua, kita masuk ke yang kedua, yaitu i'fa'ul lihyah. I'fa'ul lihyah maknanya adalah membiarkan jenggot tumbuh. Apakah yang dimaksud dengan jenggot? Yang dimaksud dengan jenggot adalah rambut yang tumbuh di bawah bibir bawah sampai naik ke atas perbatasan antara
tumbuhnya rambut kepala dengan tumbuhnya rambut yang ada di pipi, baik kanan atau kiri, yang bersebelahan dengan telinga. Itu yang disebut dengan jenggot. Dan ini termasuk sunnah dari para nabi dan rasul. Sunnah dari para nabi dan rasul. Artinya para nabi dan rasul semuanya memelihara jenggot. Dan orang yang memelihara jenggot berarti dia telah menerapkan unsur fitrah atau sifat fitrah dalam kesehariannya dari sisi fisik. Apakah yang menjelaskan bahwa memelihara jenggot bagi laki-laki ini merupakan amalan para nabi dan rasul? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Thaha di ayat yang ke-94 kata beliau, Nabi Harun alaihissalam berkata, ketika Nabi Musa alaihissalam pulang dari miqatnya 40 hari, kemudian mendapati Bani Israel tergoda oleh seorang yang bernama Samiri, kemudian menyembah patung anak sapi yang terbuat dari perhiasan emas. Maka melihat itu Nabi Musa alaihissalam marah sambil menarik jenggot Nabi Harun alaihissalam, saudaranya. Dan kebiasaan orang-orang Arab dan sekitarnya, menarik jenggot itu menunjukkan akan kemuliaan, menghormati. Beda dengan memegang kepala, itu aib. Maka apa kata Nabi Harun alaihissalam? Allah firmankan di sini, qala yabna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Dia mengatakan, wahai anak ibu, itu wahai saudaraku, karena keduanya saudara kandung. Janganlah engkau menarik jenggotku atau juga memegang kepalaku. Karena marahnya Nabi Musa AS kepada Nabi Harun AS yang seakan-akan dianggap tidak mengingatkan Bani Israel yang mereka sudah mulai menyimpang menyembah patung anak sapi. Lu katakan di sini, wa kadzalika kana lin Nabi SAW lihyatun katsifah. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki jenggot yang lebat. Kama fi hadithi Khabbab, seperti disebutkan dalam hadis Khabbab, dikatakan bi ayyi syai'in kuntum ta'lamuna qira'atah, dengan apa kalian mengetahui bacaan Nabi SAW, yakni fi dhuhri wal asr, yaitu dalam salat zuhur dan salat asar. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk salat zuhur dan salat asar, bacaan salatnya adalah sir. Ini akan kita bahas insyaallah dalam pembahasan kitabus shalah. Sir maknanya dibaca tapi dengan suara lirih. Bagaimana bentuknya? Yaitu kita membaca dengan mengeluarkan suara tapi terdengar hanya oleh telinga sendiri. Dan mungkin juga terdengar oleh orang yang dekat dengan kita, di samping atau di belakang atau di depan. Itu namanya sir. Jadi sir itu bukan makna secara bahasa rahasia, sehingga ketika kita salat, yang salat sir yaitu salat zuhur dan asar, kita mulutnya tidak bergerak. Ini sering saya dapati sebagian muslimin ketika salat zuhur atau asar mulutnya tidak bergerak. Katanya ini kan bacaannya sir. Tidak begitu. Sir di sini tetap bergerak mulutnya, bahkan bersuara lirih, didengar oleh diri kita sendiri atau orang terdekat. Nah di sini Khabbab ibn Art radhiyallahu anhu ditanya oleh tabi'in, dengan apa engkau mengetahui bahwa Nabi SAW di salat zuhur dan asar membaca juga? Membaca apa itu? Al-Fatihah dan juga surat, khususnya 2 rakaat pertama seperti salat Isya. Qal bittirabi lihyatih. Kata sahabat Khabbab radhiyallahu anhu, dengan bergeraknya jenggot beliau. Hadisnya dari riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi Khabbab, beliau dari kejauhan melihat jenggotnya Nabi SAW bergerak, menunjukkan bahwa
Beliau membaca. Namun yang diambil di sini dalam hadis yang dibawakan oleh penulis Hafidz Ta'ala adalah bahwa Nabi SAW memelihara jenggot. Beliau katakan juga waqad jaa amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ifa'il lihyah. Juga telah datang perintah dari Nabi SAW untuk membiarkan jenggot tumbuh. Fan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW qal. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW dia bersabda, khaliful musyrikin waffirul liha wahfus syawarib. Adalah kalian membedakan diri dengan orang-orang musyrikin. Musyrikin zaman itu. Karena zaman Nabi SAW, musyrikin, Yahudi, dan Nasrani mencukur jenggot. Dan memelihara kumis. Maka beliau katakan, bedakan diri kalian, wahai muslimin, dari musyrikin. Dengan apa itu? Biarkan jenggot kalian tumbuh dan cukurlah kumis-kumis kalian. Lalu beliau katakan, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu idza hajja aw i'tamar qabada 'ala lihyati fama faddala akhadhahu. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu apabila beliau melaksanakan haji atau umrah, beliau menggenggam jenggotnya. Digenggam. Kemudian apa yang lebih diambil. Di sini ada dua pendapat tentang mencukur jenggot apabila sudah lebih dari satu genggam. Pendapat yang pertama, tidak boleh dicukur. Mengapa? Karena Nabi SAW perintahnya adalah membiarkan. Pendapat yang kedua mengikuti Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menggenggamnya kemudian mencukurnya. Kata pendapat yang kedua, Ibnu Umar tidak mungkin berbuat sesuatu melainkan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ibnu Umar dikenal orang yang paling mirip dengan Nabi SAW secara sunnah, secara amalan. Maka tidak mungkin orang seperti beliau kemudian berpendapat sendiri. Mana lebih kuat dari dua pendapat tersebut? Pendapat pertama lebih kuat karena langsung dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perintah Nabi tidak dikhususkan oleh ucapan siapapun. Kemudian beliau katakan, fayuhramu halqul lihyati 'alal masyhur min aqwali ahli ilmi. Lalu apa hukumnya mencukur jenggot? Beliau katakan, menurut pendapat yang masyhur terkenal dari ahli ilmu siapa mereka? Para imam kita, dari imam mazhab, dari seluruh mazhab, diharamkan untuk mencukur jenggot. Untuk mencukur jenggot. Amma taksiruha wal akhdhu minha. Adapun memendekkannya, tadi seperti yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Atau mencukur apa yang lebih dari satu genggam. Faqad qala al-Qadhi Iyad fi syarhi li Sahih Muslim. Maka Imam Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala telah menyebutkan dalam penjelasan beliau dalam hadis riwayat Muslim, mengatakan wa ammal akhdhu min tuliha wa 'ardiha fa hasan. Adapun apabila jenggotnya panjang atau terlalu lebar kemudian diambil, maka itu baik. Wa yukrahu syuhrata fi ta'zimiha wa tahliyatiha kama tukrahu fi qassiha wa jazziha. Dan dibenci seseorang memiliki jenggot begitu lebat sehingga dia kesulitan untuk memeliharanya, sebagaimana dibenci juga untuk menghabiskannya dan mencukurnya. Jadi beliau termasuk yang berpendapat untuk atau boleh merapikan seperti pendapat Ibnu Umar
namun batasnya adalah 1 genggam. Kemudian beliau katakan, waqad sahhal akhdhu minal lihyati 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis tentang memendekkan jenggot sampai sebatas 1 genggam telah sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kama aslaftu fi sahih al-Bukhari, seperti disebutkan dalam hadis sahih Imam Bukhari. Wa jaa'a nahwu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga disebutkan dalam hadis yang lain hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huma alladhani rawaya hadits al-i'fa fa fa'alahuma kat tafsir lahu, dan beliau katakan, karena penulis ini termasuk yang berpendapat bolehnya memendekkan jenggot seperti pendapat gurunya yaitu Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau katakan 2 sahabat ini yaitu Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keduanya yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW untuk membiarkan jenggot tumbuh. Kemudian keduanya menjelaskan bahwa apabila segenggam maka dicukur. Berarti kata penulis seakan-akan keduanya menjelaskan maksud dari hadis tersebut. Id ya'taqidani anal akhdha min atrafil lihyah aw sya'ar al-mutatayir minha aw ma kana fi afat aw illah la yu'aridul i'fa. Lalu alasannya adalah bahwa mengikat, maksudnya menggenggam jenggot sampai lebih dari 1 genggam, kemudian diambil ujungnya. Ini seperti seseorang yang mencukur rambut. Rambut apabila sudah lebat, sudah gondrong, maka akan mengganggu penampilan. Maka dicukur sebatas apa yang sewajarnya. Dan ini tidak bertentangan dengan mengambil sebagian dari jenggot tadi bila sudah lebih dari 1 genggam. Wa illa hasyahuma radhiyallahu anhuma an yukhalifan nas asy-syar'i alladzi rawaya. Kemudian ada orang yang menyangka bahwa Ibnu Umar atau Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan keduanya menyelisihi riwayat yang sahih dari Nabi SAW, maka ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kata beliau, kedua sahabat ini dialah yang meriwayatkan hadis tentang perintah membiarkan jenggot tumbuh. Sehingga perbuatan keduanya seakan-akan tafsir dari makna hadis tersebut. Wa qad ishtahara Ibnu Umar khasatan bihirsihi syadid ala mutaba'ati Nabi SAW. Sedangkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang banyak riwayat hadisnya, dan beliau dikenal oleh orang-orang yang hidup bersamanya, dan dari siapapun yang belajar hadis darinya, bahwa orang yang paling ketat dalam melaksanakan wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi, beliau meriwayatkan hadis sebagai contoh, bahwa Nabi bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian berani melarang hamba-hamba Allah yang perempuan, yaitu para wanita, kalau mereka keluar rumah ingin pergi ke masjid. Karena wanita kalau ingin pergi ke masjid, walinya, ayahnya atau suaminya tidak boleh melarang. Ini beliau sampaikan dari Nabi SAW. Kemudian anaknya yang bernama Bilal bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Apa katanya? Demi Allah, aku akan melarang wanita pergi menuju masjid. Kenapa anaknya berkata demikian? Karena kata para ulama yang meriwayatkan di sini, zaman itu sudah banyak fitnah untuk kaum wanita. Wanita suka berhias, pakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Banyak laki-laki yang lemah imannya sehingga tergoda. Sehingga kalau wanita keluar rumah,
maka akan membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Maka Bilal mengatakan, demi Allah, aku akan melarang para wanita pergi ke masjid. Apa kata Ibnu Umar maka ayahnya? Aku sampaikan hadis dari Nabi SAW, demikian kau membantahnya. Demi Allah, sejak saat ini aku tidak akan pernah lagi mengajakmu bicara. Dan kata periwayat, sampai beliau wafat, tidak mengajak bicara anaknya ini Bilal. Menunjukkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu bagaimana? Begitu ketat dalam melaksanakan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan tidak mungkin Ibnu Umar menyisihi hadis yang sahih, apalagi hadis itu beliau riwayatkan sendiri. Kemudian beliau katakan, penulis, waqad kana Syekhuna Al-Albani rahimahullah yaqulu bi bid'ati talatiha wa 'adami tahdhibiha. Guru kami, kata beliau, Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwa memanjangkan jenggot dan tidak merapikannya termasuk bid'ah. Ini istilah ini, itu istilah bid'ah, itu biasa dilontarkan antar ahli ilmu dalam berdebat. Biasa. Tapi kalau untuk kita orang awam, maka istilah ini kata sebagian ulama hendaknya dihindari. Mengapa? Karena mereka orang yang kalau berpendapat dengan ilmu, dengan dalil. Kalau kita berpendapat dengan apa itu, Pak? Ibu, dengan hawa nafsu, sehingga akan terjadi perpecahan kalau mereka tidak. Nah, di sini beliau berpendapat bahwa memanjangkan jenggot panjang sampai sepanjangnya dan tidak dirapikan ini menyisihi sunnah. Wal inayah biha, dan kurang memperhatikan kerapihan jenggot. Faqad sahha dari Nabi SAW annahu qala, telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya bersabda, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa punya rambut, maka adalah dia muliakan. Wara Nabi SAW rajulan sya'than qad tafarraqa sya'ruh. Lalu suatu saat Nabi SAW pernah melihat ada orang berpenampilan rambutnya ut-autan tanpa dirapihkan. Faqala amma kana yajidu hadha ma yusakkinu bi sya'ruh. Tidakkah orang ini mendapati sesuatu yang bisa membuat rambutnya rapih? Nah, pendapat beliau dan juga gurunya di sini bahwa yang dimaksud dengan rambut itu bukan hanya yang tumbuh di kepala, yaitu juga semua rambut yang tumbuh di tubuh, termasuk kumis dan termasuk jenggot. Ini pendapat beliau. Kalau kita lihat pendapat ini membawakan banyak hadis dan ucapan ulama yang memang kuat. Namun pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama tadi disebutkan, mereka mengatakan tidak. Hadis Nabi SAW tidak dikhususkan oleh pendapat siapapun. Sehingga mereka mengatakan jenggot dibiarkan tumbuh. Dan merapikan jenggot itu tidak harus dengan digunting. Boleh diberi minyak wangi, minyak rambut, boleh disisir, dan semisalnya. Ya. Ini tentang memelihara jenggot. Kemudian yang berikutnya, sunnah fitrah yang ketiga. Yang pertama mencukur kumis, yang kedua apa itu, Bapak Ibu? Membiarkan jenggot tumbuh. Yang ketiga, siwak. Apa itu siwak? Ini kebetulan saya lupa tidak bawa kayu misbaknya. Siwak adalah membersihkan gigi dan rongga mulut dengan satu jenis kayu khusus yang diambil dari pohon arok. Kayu khusus diambil dari kayu arok. Kayu arok ini kayu yang tumbuh hanya di negeri padang pasir. Ya, mungkin sebagian Bapak Ibu tahu ya, kayu siwak baunya khusus.
Sebagian ulama mengatakan apabila tidak mendapati kayu arak, maka boleh kayu lain yang semisal. Yang semisal bagaimana itu? Yang lentur dan tidak membuat gusi berdarah. Jangan pakai bambu apa Ibu ya? Keras, bisa berdarah, lentur. Ya. Yang bisa dilumat kemudian digosokkan. Itu kayu siwak. Nanti ada kutamanya khusus. Kalau kita tahu tentang kutamanya, insya Allah mudah-mudahan kita melaksanakannya. Apa kata beliau? Wa yutlaqu 'alal 'udil ladzi yastaqu bihi. Siwak ini adalah kayu yang digunakan untuk membersihkan gigi. Walal istiyaqi nafsu, dan juga untuk kegiatan bersiwak. Jadi bisa untuk alatnya, bisa untuk kegiatannya. Ini penggunaan secara bahasa. Wa wadal kul asnan bidzalikal 'ud aw nahwihi min kulli khashanin tunadzifu bil asnan. Fungsi siwak itu adalah yaitu membersihkan gigi-gigi dengan kayu tersebut atau yang semisalnya dan membersihkan apa yang ada di sela-selanya. Wa khairu ma yastaqu bihi 'udul araq. Dan kayu terbaik untuk siwak adalah kayu araq tadi kita sebutkan. Wa in kanati sunnat tuhsalu bi kulli ma yuzilu sufratal asnan. Ustaz, kalau gosok gigi dengan sikat gigi dan odol masuk tidak? Kata sebagian ulama masuk. Karena maksud dari siwak adalah membersihkan gigi dan rongga gigi dari sisa-sisa makanan dan sesuatu yang menyebabkan aroma mulut tidak sedap. Wa yunazziful fam, dan juga membersihkan mulut. Kal fursyati wa nahwiha, seperti sikat gigi dan semisalnya. Namun sebagian tidak. Karena kayu arak ini bahannya khusus. Memiliki bahan-bahan anti bakteri dan aroma yang menyegarkan mulut. Lalu apakah fungsi siwak? Apakah fungsi siwak? Nabi kita bersabda SAW dalam hadis Imam Bukhari, as-siwaku matharatun lil fam, mardatun lirrabb. Siwak kesucian untuk mulut dan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dia katakan as-siwak matharah, bukan munadzafah. Bukan bersihkan, tapi mensucikan. Karena di rongga mulut ini banyak bakteri, khususnya dari sisa-sisa makanan. Maka dengan bersiwak, khususnya dengan kayu arok tadi, ini ada bahan antibakteri. Sehingga mematikan bakteri-bakteri yang tidak baik dalam rongga mulut dari sisa makanan dan semisalnya. Kemudian diridhai oleh Allah, karena Allah ridha apabila bau mulut hambanya aromanya wangi, tidak berbau yang dibenci. Oleh karenanya sangat dianjurkan bagi kita sekalian untuk memperhatikan aroma tubuh dan menghilangkan tempat-tempat khusus yang menimbulkan aroma tidak sedap. Dan ini sudah perhatikan dalam masalah fitrah ini. Seperti mulut tadi, kemudian maaf ketiak, dan semisalnya. Kenapa demikian? Kata sebagian ulama, Nabi SAW pernah melarang umatnya makan makanan yang menimbulkan aroma yang tidak disuka. Beliau bersabda, man akala thauman au basalan fala yaqribanna masajidana fa innal malaikata
yakrahu bima yakrahu minhun nas. Atau lafaz menyebutkan fa innal malaikata yata'adza mimma yata'adza banu Adam. Oh, kama qala sallallahu. Barang siapa makan bawang merah atau bawang putih. Karena di sana zaman Nabi SAW, bawang merah dan bawang putih itu biasa untuk lalap, dimakan mentah. Dan bawang merahnya itu bawang bombay. Jadi diambil per lembar, dimakan dikunyah. Itu biasa mereka sampai sekarang. Maka barang siapa makan dua jenis bawang ini, kata beliau, jangan mendekati masjid-masjid kami. Mengapa? Karena para malaikat yang ada di masjid ini tersakiti oleh sesuatu dari bau yang anak Adam pun tersakiti. Sehingga para ulama menyebutkan, barang siapa memakan sesuatu yang menimbulkan aroma tidak sedap, yang orang lain tidak suka dengan aromanya, maka tidak boleh pergi ke masjid ketika datang waktu sholat jamaah. Kalau tetap datang berarti dia melakukan melanggar larangan Nabi SAW. Sampai dia menghilangkan baunya. Dengan apa menghilangkan baunya? Dengan disikat gigi. Agar keluar aroma yang berubah. Kemudian sebagian ulama mengatakan termasuk mengkonsumsi makanan selain bawang merah dan bawang putih. Khususnya adalah rokok. Dan makanan semisal. Seperti apa itu? Jengkol, pete, dan semisalnya. Maka kalau kita makan siang sebelum zuhur, makan itu, nah berarti dihilangkan dulu baunya. Jangan sampai ketika kita melafazkan zikir, keluar bau tersebut. Kemudian malaikat tersakiti oleh sesuatu yang Bani Adam tersakiti. Dalam sebagian riwayat, ketika seorang sahabat sholat tahajud, dia membaca ayat Quran. Ketika membaca Quran, kuda yang ada di sampingnya berlompat-lompatan, tidak tenang, dan didapati ada awan turun, maka kuda tidak tenang. Sampai sahabat ini berhenti dia membaca Quran, berhenti salatnya. Disampaikan kepada Nabi SAW, kemudian menyebutkan para malaikat turun dengan bacaannya. Seandainya dia terus membacanya, maka malaikat akan menempelkan mulutnya ke mulut orang tersebut. Dimuliakan dia oleh para malaikat. Ini diantara keutamaan baca Al-Quran. Apabila seorang baca Quran mulutnya bau, malaikat tersakiti. Tidak mendekati dia. Oleh karena dianjurkan untuk siwak. Ya, mensucikan mulut dan diridhai oleh Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita hidup ini hendaknya beramal sesuatu yang Allah ridha. Agar ketika kita berjumpa dengan Allah nanti, meninggalkan dunia ini, kita disambut oleh Allah Azza wa Jalla dengan sambutan yang indah di akhir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, saatmu sekarang kembali kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Engkau ketika hidup sudah ridha, maka sekarang engkau diridhai dan masuklah dalam golongan orang yang beribadah kepadaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kata sebagian ulama, engkau telah ridha. Dengan apa telah ridha? Melakukan amal yang Allah ridha, dia mau. Dan ternyata di antara amal itu adalah, di dalam hadisnya apa itu? Bersiwak. Maka jangan kita sepelekan bersiwak. Baik, kapankah kita harus bersiwak? Kita sebutkan singkat. Yang pertama beliau katakan indal wudu.
Sangat dianjurkan bersiwak ketika wudhu. Dalam sebagian tulisan mazhab Imam Syafi'i, tulisan fikih, siwak apabila kita tidak punya kayunya, maka boleh dengan jari. Kalau kita tidak punya. Nah, ini ketika wudhu. Nabi kita bersabda SAW, "Laula nasyqa ala ummati lamartum bisiwak 'inda kulli wudhu." Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak kapan? Setiap kali berwudu. Sehingga sangat dianjurkan berwudu, kita bersiwak. Yang kedua, 'inda shalah. Ketika ingin melaksanakan salat, baik wajib atau sunnah. Beliau katakan, "Laula ana syuqa ala ummati lamartum bisiwak 'inda kulli salat." Seandainya tidak memberatkan umatku, nih saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali melaksanakan salat. Sangat dianjurkan. Kemudian yang ketiga, 'inda qiraatil Qur'an. Ketika ingin baca Al-Qur'an. Hadisnya tadi kita sebutkan. Kalau ada orang baca Quran, malaikat mendekat, mendekat, mendekat sampai mulutnya ditempelkan ke mulut pembacanya. Memuliakan perbuatan orang tersebut. Yang keempat, 'inda dukhulil bait. Ketika masuk ke rumah. Rumah siapa? Rumah kita sendiri. Aisyah istri Nabi SAW radhiyallahu anha ditanya oleh sebagian sahabat, bi ayyi syai'in kana yabdu Nabi SAW idza dakhala baitahu, apakah perbuatan pertama yang dilakukan Nabi SAW ketika masuk rumahnya? Qalat, kata beliau, bisiwak, dengan bersiwak. Dengan bersiwak. Yang kelima dan terakhir dari anjuran untuk bersiwak, indal qiyam minal lail, ketika bangun malam. Kita malam hari terbangun, pertama kali bersiwak. Seperti yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Ada Rasulullah SAW apabila beliau bangun malam hari, maka beliau menggerakkan mulutnya dengan kayu siwak untuk membersihkannya. Nah, ini hendaknya kita perhatikan tentang masalah ini karena unsur fitrah. Dan kita masih banyak menyepelekan unsur-unsur ini. Padahal dijelaskan Nabi kita SAW, bersiwak ini selain mensucikan mulut, dikatakan mardhatun lirabb, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bisa ambil di malam yang mulia ini sampai unsur yang ketiga. Adapun unsur yang keempat dari unsur fitrah yaitu khitan, bisa kita ambil faedahnya di majlis yang akan datang. Dan mengizinkan masih ada sisa waktu sampai datangnya dan Isya, dipersilakan barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu dari yang belum jelas atau hal-hal yang lainnya mungkin bisa disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Iya. Baik, barakallahu fikum. Tadi sudah disebutkan, sebagian ulama mengatakan mencukupi. Menggosok gigi dengan sikat gigi dan odol mencukupi. Tetapi tentu ada beda tadi. Jelas. Di mana bedanya? Yang pertama, kalau kita menggosok gigi dengan sikat dan odol, ini butuh waktu. Dan butuh alat yang kita simpan. Tapi kalau dengan kayu siwak, praktis sederhana. Karena bisa disimpan di kantong. Kemudian bisa kita gunakan seperti yang disebutkan Nabi SAW tadi. Ketika sedang wudhu, ketika ingin sholat, kalau kita sudah baris sholat jamaah bagaimana? Tidak mungkin kita gosok gigi dulu dengan apa? Sikat gigi dan odol. Tapi dengan kayu siwak bisa langsung.
Demikian juga ketika bangun tidur. Oleh karena sebagian ulama mengatakan walaupun secara fungsi yaitu membersihkan mulut terpenuhi, tapi unsur intinya tidak didapati dalam bergosok gigi dengan sikat gigi dan odol. Yaitu apa itu? Matharatun lil fam wa mardatun lirabb. Mensucikan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Karena bahan yang terdapat dalam kayu siwak tadi, itu kayu Arab, itu ada bahan-bahan khusus yang tidak didapati di pasta gigi dan semisalnya. Sehingga tetap dibedakan. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Pakai benang. Pakai benang ini khusus, Pak. Tidak masuk dalam siwak. Kenapa? Karena benang itu kalau kita lakukan setiap rongga gigi, butuh waktu tidak, Pak? Butuh waktu dan sulit. Adapun dengan kayu miswak maka cepat, sederhana. Seperti itu. Dan ini mungkin kasus khusus karena ini rekomendasi dari dokter gigi. Demikian. Wallahu a'lam. Ada, Pak, Ibu? Silakan, Pak. Iya, tadi saya jelaskan bahwa dengan apapun, apabila maksud dari kebersihan gigi tercapai, maka tidak masalah. Bahkan dalam sebagian kitab mazhab Syafi'i, mereka mengatakan siwak yang dianjurkan dengan kayu Arab. Apabila tidak jumpai, maka tercukupi bila mendapatkan kayu yang mirip dengan itu dengan sifat lentur, yang tidak membuat gusi tersakiti sampai berdarah. Kalau tidak dapat juga kain semacam itu, maka boleh dengan kain. Dengan kain, yaitu imamah. Kainnya diambil ujungnya lalu digosok-gosokkan. Dan tidak didapati juga maka dengan tangan tanpa kain. Yang penting kata mereka itu tercapai bersihnya gigi dari sisa makanan dan unsur-unsur lainnya. Dia tercapai, Pak. Tapi tetap itu belum mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW tadi dengan kayu khusus tadi yang beliau gunakan. Wallahu a'lam. Masih ada waktu? Cukup. Baik, demikian sekali lagi mohon maaf atas kealpaan dan kekeliruan, apa yang bisa diberkahi dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan semoga senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah hanya untuk tetap istiqomah di atas jalan ilmu dan dijauhkan dari penghalang-penghalangnya dan diterima amal kita yang sedikit ini serta diampuni dosa kita yang banyak. Wallahu waliyyu dzalikal qadir alaih. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.